warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kori Eka Budiarti SPD. Saya mengajar di SMP Islam Al-Falah, Ciputat, Tangerang Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG jurusan Matematika dalam jabatan 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Ya, Ya, Ibu selalu berpesan jangan lupa kalian tetap menjaga protokol kesehatannya ya. Oke, sepertinya sudah banyak yang hadir ya. Bu Kori ingin mengingatkan kalian ya bahwa silakan kalian absen di Google Classroom-nya yang sudah Bu Kori share ya. Bisa dipahami? Silakan kalian ya, silakan kalian mulai di absen. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan kalian diberikan pemahaman yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bu Kori minta siapa ya? Rahmat nih yang belum mengaktifkan kameranya. Ya, Rahmat silakan dipimpin doanya ya. Yang lainnya Ibu harap diaktifkan kameranya ya. Oke, silakan Rahmat. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yang sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, silakan Berlian untuk dibaca ya. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran model umum, peserta didik dapat menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan yang dua variabel dengan tepat serta menunjukkan sifat gotong royong atau kerjasama, mandiri, percaya diri, jujur dan produktif dengan baik selama proses pembelajaran. Oke, terima kasih Berlian ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini tahapan-tahapannya ya, silakan kalian sudah bisa melihat di Google Classroom-nya ya. Untuk yang pertama, kalian absen dulu. Sudah dilakukan absennya? Sudah ya? Oke. sudah Bu. Siap. Nah, kemudian kalian dari sehari sebelumnya sudah Bu Kori share LKPD ya? Sudah di-download semuanya? Sudah di-download LKPD-nya? Ya, sudah. Oke, LKPD. Sudah Bu. Kemudian di sini ada bahan ajar. Nah, bahan ajar ini silahkan kalian download. Gunanya untuk apa? Sebagai referensi buat diskusi kalian ya. Nah, referensinya itu bisa banyak. Bisa dari bahan ajar yang Bu Kori share, atau bisa juga kalian googling ya. Jadi sumber belajar itu banyak. Buku paket juga bisa ya. Nah, kemudian nanti kalian, ini ada link Zoom meetingnya yang hari ini kita ya. Nah, kemudian ada video pembelajarannya. Terakhir nanti kita ada latihan soal sebagai evaluasi. Oke, bisa dipahami tahapan-tahapannya, Nak? Ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, sebelum kita mau mulai pembelajaran, Ibu pengen kalian ingat-ingat dulu nih, materi yang sebelumnya kita pelajari itu apa? Masih ingat nggak? Siapa yang mau? Gradien. Oh iya, pinter. Masih banyak yang inget ya, Lara ya. Gradien. Terus apa lagi? Gradien, betul. Persamaan garis. Nah, persamaan garis. garis. Nah, itu masih inget ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang gradien dan persamaan garis. Ini masih ada hubungannya dengan gradien dan persamaan. Nah, kita akan mempelajari SPLDV. Nah, silakan kalian lihat yang sudah Ibu share screen. Ya, pernahkah kalian mengalami hal seperti itu? Pernah nggak ngalamin ketika jajan, harganya naik? Nah, Kesel nggak tuh?
Iya, lumayan lah ya. Nah, ternyata coba kalian lihat ya. Misalnya, ketika kalian tahun 2011 harga permennya 150. Kemudian di tahun 2019 kira-kira harganya berapa ya? Nah, hal seperti ini bisa kita buat grafiknya ternyata. Kalau setiap tahun kenaikannya 25 perak. Coba kalian lihat grafiknya. Ya. Tiap tahun mengalami kenaikan berapa? 25 perak kira-kira. Nah, siapa yang bisa memprediksi berapa harga permen ketika tahun 2020? 275. Berapa? 275. 275. Nah, itu ya, Nak. Salah satu manfaatnya kita belajar persamaan linier dua variabel. Siap belajar semuanya? Kita langsung masuk ke materi ya. Oke, nah ini Bu Kori mulai dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, perhatikan masalah berikut. Pak Ahmad seorang pedagang ikan di pasar. Dia punya 80 ekor ikan. Kemudian dia menjual ikannya dalam bentuk paket. Ya, jadi bukan pulsa aja yang ada paketnya. Ternyata jual ikan juga paketan nih. Susunan pertama itu ikan yang jenis 1 yang berwarna merah itu ada 3, ditambah ikan yang jenis 2 itu harga paketnya 6.000 ya. Nah, kemudian susunan yang kedua harga paket ikannya 2 paket ikan jenis ke-1 ada 2 dan 3 ikan yang jenis kedua harga paketnya 6.500. Nah, ini persoalan ini ada di LKPD kalian ya. Nah, silahkan kalian pecahkan masalah ini. Nah, pertanyaannya itu ketika pada siang hari hasil penjualan kedua jenis ikan Ahmad adalah 65.000, apakah semua ikan yang diperolehnya sudah terjual? Nah, bagaimana cara Ahmad mengetahui jumlah masing-masing jenis ikan yang telah dijual? Misalnya, harga ikan jenis 1 tuh sebenarnya berapa sih satu buahnya? Dan harga jenis ikan 2 berapa satu buahnya? Nah, untuk menjawab ini, silakan kalian diskusikan di LKPD-nya ya. Nah, bagaimana caranya? Di situ ada langkah-langkahnya. Silakan kalian ikuti langkah-langkah prosedurnya untuk menemukan jawabannya, untuk memecahkan masalahnya. Ya, bisa dipahami, Nak? Bisa. Oke, sudah siap untuk diskusinya? Siap. Oke, nah kalau sudah siap, ya hari ini sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompoknya masing-masing ya. Silakan untuk kelompok 1 kalian masuk room 1, kelompok 2 kalian masuk room 2, kelompok 3 silakan kalian masuk ke room 3. Sudah ini kan ya, kalian sudah biasa kan ya kelompoknya, sudah tahu? Nah, silakan. 1. Silakan ya, kalian mulai diskusinya. Sudah siap untuk diskusi? Itu biasa ya, yang kemarin sudah kalian share screen sudah bisa ya. Nah, kalau kalian perlu Ibu, silakan kalian kemarin tuh Faila bisa mengklik tombol apa, Fai? Ask for help. Ask for help ya. Silakan kalian diskusi, ketika ada pertanyaan kalian boleh panggil Kori. Sudah siap untuk diskusinya, Nak? Ya. LKPD-nya juga sudah LKPD-nya sudah di-download semua kan? Silakan kalian pecahkan masalahnya ya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di LKPD. Selamat berdiskusi. Ibu ke room lain dulu ya. Iya. Sekarang harus lebih bagus lagi ya. Jangan buang-buang waktu, langsung mulai diskusinya. Ibu ke kelompok lain dulu ya. Oh, alhamdulillah nih kelompok 3 sudah mulai diskusi. Silakan dilanjutkan ya. Kalau kalian ada pertanyaan,
kalian bisa klik ask for help-nya ya. Kayak dulu kan, jadi kayak 3 dikali X tambah 2 ya sama dengan 6.000. Terus nanti kayak dipindah-pindahin gitu. Mau nyoba nggak, Feby? Gimana caranya? Pindahin gimana? Tunggu sebentar. Ini bisa itu nggak sih? Bentar ya. Mungkin Caca bisa nyontohin satu. Nanti temennya bisa cari yang lainnya gitu. Ya, Ca? Ya, Bu. Ya, Bu. Terus kan 3X. X-nya kan kita udah nentuin tuh tadi 1000. Jadi 3 dikali gitu, maaf. Dikali 1000 Ya, boleh dipakein dalam kurung mungkin. ditambah 2. Oh iya. Yang ngerti gak? Ya, ada yang bisa Ibu bantu? Nah, ada berapa persamaan? Nah, tadi ada berapa paket? Ada berapa susunan? Dua Tiga. paket. Oke, teman yang lain bisa dibantu loh, Khalif. Sudah dibantu tapi tiba-tiba di mute. Oh iya, maaf. Nah, ya. Ada berapa variabel? Ada susunan 1 dan 2. Ada 2 variabel berarti ya. Iya, ada 2. Masing-masing ada 2 Masing-masing 2 ada 2 variabel. Perhatikan. Pangkat variabel masing-masing pangkat berapa paling besar ya? Pangkat berapa? Jadi setiap Paling variabelnya besar yang dimiliki Satu. setiap variabel. satu pangkatnya 1 doang kan. Pangkat 1. Simpulannya Simpulannya bersama linear memiliki 2 variabel, terus variabelnya berpangkat 1. variabel Bu Kori mulai dari kelompok 1 ya, untuk memaparkan hasil diskusinya. Nah, kelompok lain jika ada pertanyaan, boleh loh mengajukan pertanyaan, misalnya jawaban kalian berbeda dengan kelompok lain. Itu boleh ditanyakan. Jadi kita akan kita akan cari tahu jawaban yang benarnya yang mana, gitu ya. Oke, untuk kelompok 1 silakan untuk memulai presentasinya ya. Siapa yang akan presentasi? Salwa ya? Oke, silakan untuk kelompok 1 yang diwakili oleh Salwa. Kita kasih semangat dulu dong buat kelompok 1. Mana nih teman-temannya, timsnya kelompok 1? Susunan 1 sama dengan 3x tambah 2y sama dengan 6.000. Dan susunan 2 sama dengan 2x tambah 3y sama dengan 6.500. 3. Tentukan minimal 3 pasangan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan yang kamu untuk binom pertama. Jawabannya X sama dengan 1000, Y sama dengan 1500. Yang kedua, X sama dengan 500 dan Y sama dengan 2250. Yang ketiga, X sama dengan 1500 dan Y sama dengan 750. Baik, nah itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya, kita sudah saksikan bersama. Sekali lagi Bu Kori ingatkan ya, ketika ada yang mau bertanya atau mengkonfirmasi silakan ya. Oke, untuk selanjutnya itu ada kelompok 3 ya. Kelompok 3 siapa yang akan presentasi? Saya, Bu. Oh, Khalif. Oke, silakan Khalif. Kita kasih semangat dulu ya buat kelompok 3. Semangat, silakan Khalif. Kita harus mencari 3 pasangan X dan Y dari persamaan kedua. Pertama ada pasangan X sama dengan 1000 dan Y sama dengan 1500. Cara mendapatkannya adalah awalnya kita harus menebak-nebak dulu. Berapakah 1000 dan 1500-nya, berapakah X-nya.
Lalu ketika sudah mendapatkannya, X dikali dengan jumlah dari ikannya. Lalu harganya dikurangi oleh perkalian X dengan ikannya. Setelah ketika sudah mendapatkan hasilnya, dibagi oleh angka jumlah ikan B. Lalu kita mendapatkan hasilnya. Ada pertanyaan mungkin dari kelompok lain mengenai jawaban kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Saya Bu dari kelompok 1. Oh, Nadine, silakan Nadine. Jadi kan tadi di nomor 4 itu ada X sama dengan 250. Nah, itu dapat dari mana? Oh, mungkin Nadine belum paham dapat dari mana angka 250 yang X-nya ya? Oke, seperti itu Nadine pertanyaannya? Iya, Oke, Bu. kelompok siapa? Wakil dari kelompok 3, siapa yang mau menjawab? Ya, Bu. Oke, Khalif lagi. Yang lain anggota kelompoknya bantu doa ya. Ayo silakan Khalif. Susunan kedua itu yang kita kalikan 2X tambah 3Y sama dengan 6.500. Nah, itu baru ada 2 tuh. Kita coba cari satu lagi ya. Pokoknya ini tuh kalian bisa tebak dulu. Kalian X-nya mau nyoba berapa? Contoh 1000, 1500, 500, 250. Itu nggak apa-apa. Nanti tinggal cari X, Y-nya doang. Terus kita coba pakai angka 500 ya. X-nya itu kita pakainya 500. Terus masukin ke persamaan yang tadi. Persamaannya kan 2X tambah 3Y sama dengan 6.500. X-nya kan tadi 500, berarti 2 dikali 500. 2 dikali 500 ditambah 3Y, sesuaiin sama susun persamaannya aja ya, sama dengan 6.500. 2 dikali 500 itu kan hasilnya 1000, tinggal tulis 1000 terus ditambah 3Y sama dengan 6.500. Terus kita pindahin 3Y-nya jadi di depan. 6.500 tetap di tempatnya. Terus 1000 yang tadinya positif dipindahin berarti kan negatif. Jadi 3Y sama dengan 6.500 dikurangi 1000, hasilnya itu 5.500 kan? 5.500. Y sama dengan 5.500 dibagi sama 3 yang ada di depannya tadi. Berarti kita tahu kalau Y itu hasilnya 1.833. Itu caranya. Pokoknya kalau ada. Terus yang nomor 6. Untuk nomor 6 soalnya itu jika harga penjualan sampai siang hari adalah 65.000, berapa banyakkah masing-masing jenis ikan yang telah dijualnya? Tuliskanlah bagaimana kamu memperolehnya. Kan kita udah tahu nih di atas, yang sama itu X-nya 1000 dan Y-nya 1.500. Tinggal 1000 dikali X ditambah 1.500 dikali Y. X itu ikan jenis pertama atau ikan jenis ke-1 yang warna merah tadi. Kalau Y itu ikan jenis kedua yang warna abu-abu atau biru itu. Kan di sini katanya penjualan sampai siang hari hasilnya 65.000. Berarti 1000 dikali X ditambah 1.500 dikali Y sama dengan 65.000.
Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Baik. Kali ini Bu Kori yang akan share screen ya. Nah, tadi dari semua kelompok kita dapat kesepakatan ya. Hampir rata-rata jawabannya sama, bahwa ikan jenis yang pertama dengan ikan jenis yang kedua berapa? Nominalnya nak, harga ikan jenis yang pertama? 1.500. Ya. 1.000. Susunan pertama 6.000, susunan kedua 6.500. Ya, maksudnya ikan jenis pertamanya berapa? Ikan jenis pertama Ikan jenis yang 1.000. pertama 1.000. Ya, ikan jenis kedua Betul. 1.500. Ikan jenis yang kedua 1.500. Betul-betul ya. 1.500. Dapat cara pertama ya, ikan yang pertama itu 1.000. Kemudian ikan yang kedua 1.500. Kalian dapat angka ini dengan cara apa? Mencoba-coba ya? Ya kan? Kalian dapat cara ini dengan cara mencoba-coba. Nah, iya. Nah, dalam SPLDP ya ada cara bagaimana kita menentukan X dan Y dengan menggunakan rumus ya. Seperti apa? Sebentar ya. Tapi kalian udah tidak ada pertanyaan ya mengenai LKPD ya? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, paham semuanya? Nah, oke, yuk. Di persamaan linear sistem persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan yang hanya memiliki dua variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Nih bentuk umumnya. Nah, pertanyaan dari Ibu ya, apakah variabelnya itu harus selalu X dan Y? Nih, di sini kan X sama Y ya. Nah, apakah variabelnya itu selalu X dan Y? Boleh nggak A dengan B? Boleh. Boleh ya. Boleh. Yang penting, ya betul. Yang penting variabelnya ada 2 dan berpangkat berapa? 1. Bagaimana dengan sistem persamaan linear dua variabel? Nah, kalau kita ada tambahan kata-kata sistem, nah, yang ini persamaan linear dua variabel saja nih, persamaan linear dua variabel. Kemudian yang ini juga persamaan linear dua variabel, ya. Karena variabelnya ada berapa tuh? Ada 2, X sama Y, ya. Nah, kalau persamaan linear dua variabel ini dan ini kita gabungkan, kemudian mendapatkan satu penyelesaian yaitu X dan Y, maka dia disebut dengan kata sistem. Jadi persamaan linear dua variabel atau lebih yang digabung yang memiliki satu penyelesaian. Nah, itu dia. Variabel apa, Lara? Saya, Bu. Ya. Dua buah persamaan, dua variabel yang memiliki hubungan satu sama lain. Betul nggak, Kaila? Coba Bu Kori mau tanya sama Kaila. Tadi pendapatnya Lara, betul kah? Ya betul, Bu. Oke, apa tadi jadinya? Dua buah persamaan linear dua variabel yang memiliki satu buah penyelesaian. Oke. Ya. Baik. Itu tadi kesimpulannya. Sekarang Bu Kori ingin kasih apresiasi buat kelompok yang kerjanya hari ini luar biasa. Ya. Dari tadi Bu Kori melakukan penilaian dari mulai persiapan, kemudian keaktifan ya, keaktifan di Zoom breakout, kemudian hasil pemaparannya dan sistematika jawaban pada LKPD. Ya, kelompok yang terbaik untuk pertemuan ini Bu Kori kasih applause buat kelompok 2. Yeay, mana nih semangatnya kelompok 2? Yang lain bukan berarti tidak bagus, ya, bukan berarti jelek, tapi yang lain bagus dan pertemuan selanjutnya harus lebih bagus lagi. Bisa, Nak? Halo? Oke. Bisa, Bu. Bisa. Sip, mantap. Harus bisa, ya. Untuk pertemuan selanjutnya, ya, Nak, ya. Ini kita akan belajar tadi
Bu Kori bilang kan, kalau kalian tadi di LKPD yang pertama, kalian mencari nilai X dan Y-nya dengan coba-coba ya, dan kemudian dapat nilai yang sama ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencari nilai penyelesaian X dan Y-nya dengan menggunakan rumus ya. Ada 3 cara. Yang pertama substitusi, kemudian eliminasi, dan ada cara grafik ya. Jadi nggak cara coba-coba seperti tadi. Tapi dengan berbagai cara apapun ya, kalau kalian benar maka hasilnya pun akan sama ya. Siap untuk belajar besok mengenai substitusi, eliminasi, dan grafik? Siap. Siap dong ya. Oke, bagus-bagus ya. Nah, itu dia materi berikutnya yang akan kita pelajari ya Nak ya. Karena waktunya sudah habis ya, Ibu cukupkan dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Terakhir, masih ada pertanyaan kah? Tidak ada? Oke. Ibu selalu berpesan ya, jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa 3M-nya Nak. Apa tuh? 3M. Memakai, Jaga jarak. menjaga jarak, memakai masker, Tangan. Mencuci Dan tangan. mencuci tangan. Itu dia. Terima kasih ya Nak atas pembelajarannya dan perhatiannya hari ini. Ya, Ibu berpesan untuk tetap semangat dalam menjalani PJJ kali ini karena nanti kita bulan Desember sebentar lagi penilaian akhir semester ya. Oke, Ibu selalu berdoa mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah ya, anak yang cerdas. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.